Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dituntut untuk memahami apa itu pendapatan nasional. Nah, sebelum kita mulai pelajaran juga, Ibu harap sambil Ibu menjelaskan, kalian mencatat ya, apa saja yang Ibu jelaskan nantinya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang pendapatan nasional. Jadi, kita akan mempelajari apa itu pengertian pendapatan nasional, macam-macam pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan lain-lainnya. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, adakah yang tahu apa itu pengertian pendapatan nasional? Ya, Saudari Wardah dipersilakan untuk menjelaskan apa pengertian pendapatan nasional. Ya, benar sekali. Jadi, pendapatan nasional adalah pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga. Selanjutnya kita akan membahas manfaat pendapatan nasional. Jadi, manfaat pendapatan nasional untuk mengetahui perkembangan ekonomi di suatu negara. Ada juga memiliki banyak manfaat, yaitu yang satu, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Nah, adakah yang tahu syarat seseorang untuk membayar iuran pajak kepada negara? Ya, benar sekali. Jadi, syarat seseorang harus membayar perpajakan karena seseorang itu sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Nah, jika suatu negara mempunyai pendapatan, berarti di situ ada pengeluaran juga. Nah, pengeluaran pemerintah di Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara. Anggaran pemerintah ini memiliki dampak substansial terhadap perekonomian. Berikut pengeluaran rutin negara, yaitu 1. Pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. 2. Belanja barang, yaitu pengeluaran untuk negara membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Yang keempat, bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kelima, subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. Berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Nah, berikan satu contoh sumber pendapatan negara itu dapat dari mana? Ya, saudari kita dipersilakan untuk menjawab contoh pendapatan nasional. Ya, betul sekali. Salah satunya yaitu pajak.
Jadi, jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3. Nah, diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sumber pendapatan negara tidak hanya dari pajak, melainkan non-pajak juga, dan hibah. Yang pertama, kita akan membahas penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk cukai. Jadi itulah pendapatan perpajakan. Nah, sekarang hibah merupakan pemberian yang diberi kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang dapat biasanya diperuntukkan bagi pembiaya bangunan. Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga masuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang ingin bertanya tentang pendapatan nasional? Baiklah, sepertinya tidak ada. Ibu langsung menyimpulkan apa itu pendapatan nasional ya. Jangan lupa dicatat ya, apa yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya perhitungan disebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama 1 tahun. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu kurun tertentu, biasanya dalam 1 tahun ya, yang dinyatakan pendapatan uang negara. Baiklah, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian pada masa yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.